Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah, la haula wala quwwata illa billah. Salam sejahtera, salam bahagia buat Zepeters seluruh semesta. Satu menit bang. Masa bro? Malam ini kita berada di Mbong Tekuk, di bawah tanggul Mbong Tekuk. Biasanya kita opening di atas, sekarang di bawah, cari suasana yang agak jembar dan tanah yang gembuk. Sekarang waktu menunjukkan pukul 01 piro, 0116. 0116 kalau dijumlahnya angkanya 8, angka yang tansah nyambung, tidak ada putusnya. Semoga kita semua para Zepeters senantiasa nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jamaah ZPT rahimakumullah dimanapun Anda berada. Ini tadi tujuan awalnya mau ke desa Cendini yang di perkuburan keramat. Ternyata tidak jadi karena waktunya terlalu mepet. Mak Sendiut, Ayah Santo belok kiri, mak jelek, tidak ada rencana ke sini. Dan alhamdulillah yang di belakang juga kaget, ada apa gerangan yang terjadi. Nah, inilah tanda bahwasanya kita bisa berencana, tetap Allah yang menentukan. Siapa kita? Kita adalah keagungan ilahi tak terhingga. Salam cinta, salam kangen buat ZPT Ancab, Anak Ancab Tobelo. Semoga jenengan semua tetap semangat dalam berjuang, dalam berproses lillah wahidul qahar, sehingga benar-benar Allahus Samad, benar-benar Allah saja yang menjadi gantungan segalanya. Semoga malam ini kita menambahkan tambahan kefahaman dan ilmu terkait keghaiban, terkait kezahiran, yang gaib jadi zahir, yang zahir jadi gaib, diulak balik. Pokoknya Allah Subhanahu wa taala yang ada. Nambah tuh ya? Monggo, betul. Sengaja malam ini saya pakai rompi KPU, Korps Pembela Umat, KPPS kalau di sana Komisi Penyelenggara Pemungutan Suara, kalau di sini Korps Pemburu dan Penyogok Setan. Kita selalu punya kepanjangan sendiri. Tergantung Allah yang memberi ilham dan kefahaman. Bismillah, budal selamat, mula selamat, seluman selumun selamat. Fitini wa dunya wal akhirah, yen wani ojo wedi-wedi, yen wedi ojo wani-wani. Salam ZPT, zona pantang tipu-tipu. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dini hari ini Kamis tanggal 18, tepat pukul 1:29, kami bisa laporkan lokasinya untuk tempat uji nyali dini hari ini di Embong Tekuk, bagian selatan Desa Mojasem tercinta. Mudah-mudahan malam ini tim uji nyali mendapati fenomena dalam rangka menambah keimanan, hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Awalan saya akan mencoba explore sendirian. Kami tinggalkan beberapa tim atau peserta uji nyali di lokasi bagian bawah dekat dengan berbatasan dengan Bengawan Solo. Dini hari yang sunyi, saya dikagetkan ada pergerakan mungkin tikus. Ini lokasi di mana yang sering disambangi banjir tiap tahunnya
Mudah-mudahan untuk tahun ini desa kami terbebas dari banjir, amin. Terasa sunyi sekali, dan saya juga akan berhenti sejenak di sini. Barangkali saya secara pribadi mendapatkan fenomena yang kami tunggu-tunggu. Mudah-mudahan ketakutan kami segera hilang, amin, Allahumma amin. Sekali lagi kami laporkan di lokasi ini sering terjadi penampakan. Umumnya orang-orang bercerita di sini adalah markas atau tempatnya makhluk yang bernama Banaspati. Namun dari sekian banyaknya kita beruji nyali di sini, belum pernah fenomena ada semacam api yang bisa kita jumpai, ataupun tertawa kuntilanak pun kami pun belum pernah mendapati fenomena tersebut. Mudah-mudahan malam ini adalah malam di mana mereka menampakkan diri meskipun hanya suara ataupun pergerakan. Syukur-syukur mereka menampakkan diri secara fisik, dan saya berharap tim uji nyali sawan biar pada kapok, biar nggak uji nyali lagi. Begitu sulit pemirsa untuk lokasinya dijangkau manusia. Saya mencoba lebih masuk ke dalam. Udah lumpur. Kita lihat bersama di sini, kayaknya ada, nggak tahu ini untuk apa. Coba kita lihat lebih dekat. Mungkin itu sengaja untuk warga membuat semacam jebakan ikan, yang jika air ketika pasang dan ikan masuk ke sini dan terjebak tidak bisa keluar lagi. Kemudian pada saatnya ikannya akan diambil. Bismillah. Saya mencoba lebih masuk lebih dalam lagi. Jika memang bisa dimasuki. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini lokasi uji nyali yang bagus. Tempat yang sangat lembab. Entah apakah saya bisa tembus ke lokasi peserta uji nyali yang kita kasih CCTV. Saya coba untuk masuk saja. Kalaupun tidak ada jalan saya akan kembali. Cepet loh. Gak bisa. Bisa nggak ya? Ush.
nggak bisa bolo. Aduh, kepetel kakinya. Tuh. Saya kembali, nggak tahu kembalinya lewat mana tadi. Kayaknya sih lewat sih. Halo, saya tersesat bolo. Oke. Buatan ningali nopo-nopo. Bener. Akhirnya saya kembali daripada saya tersesat di dalam dan nggak bisa keluar, terjebak di alam jin. Wah, maren nanti ya. Wih, alhamdulillah saya kembali di Tanggul kembali. Oke, saya akan lanjutkan perjalanan ke barat mencari kitab suci menemani biksu Tong Samcong. Alhamdulillah untuk malam hari ini sambil sayup-sayup suara adzan ya, untuk uji nyali pada kesempatan kali ini. Jadi untuk saya ini ada di Barongan di bawah, jadi sekitar ya nggak ada 50 meter ini sudah Bengawan. Untuk sensasinya lebih mencekam, lebih geranggam. Pemane diomongi ngarepmu ono ops, wah tambah merinding. Beneran serius tadi ketangkap CCTV appsnya, nanti kita tampilkan. Jadi yang dirasa itu ya suara kritik-kritik, suara apa, akhirnya di bayangan itu ono sing marek. Jadi ya asumsi diri masih sangat pekat, sangat menguasai. Dan untuk kali ini pengen saya bongkar, pengen saya cukit. Ansir. Jadi untuk Barongan depan tadi kelotak-kelotak banyak gerakan, akhirnya tak lihat tadi, ternyata memang benar banyak tikusnya di sana. Di sini tadi juga kelotak-kelotak, ya mungkin sama, tidak dijamah manusia, jadi ya dibuat sarang tikus. Ya mending bersarang di sini daripada bersarang di sawah. Menyusahkan petani kalau di sawah. Menyusahkan bos. Jadi ya selama menunggu di sini tadi, menunggu interaksi dari pihak sebelah itu, ya mencoba apa sih yang saya takutkan dari pihak sebelah itu. Ya saya bayangkan tadi ada tangan, terus lek dijemok pundakmu piye ngono. Ya engko wedi dicakar pipine, terus catu, terus
infeksi akhirnya mati. Oh Guru berarti sakit wedi tol, mati. Terus lagi ada suara dari belakang, angin juga. Jangan-jangan kok ono bekakas sudah beda belayu nek kawakmu mati mana. Ternyata ya memang ketakutan itu ujung-ujungnya ketakutan takut mati seperti itu. Jadi ya kenapa kok kita takut mati? Karena kita Hidup. merasa hidup. Kalau memang kita sudah tidak merasa hidup, hidup ini bukan milik kita, apalagi kita ini bukan kita, ya sudah tidak ada ketakutan kan enak toh. kita. Enjoy sekali seperti itu. Wes, untuk dari saya seperti itu. Saya mau makan dulu. Ya. Lanjut yang lain. Sahur, seperti siap Sahur. sahur. Untuk pupuk malam ini tidak tahu untuk yang keberapa kali di sini dan berapa kali sendirian. Tiba-tiba menggok ini. Yang saya rasakan malam ini saya lebih banyak diam, merenung. Marta. Gangguan sponsor. Lebih banyak merenung dan munajat. Tuhan, apapun yang kuberikan padaku malam ini, Mepet man bumi. semoga bisa Bahas mercon tuh, Be. Sumet kentole. Ya lomba kok. Laporan saya iki lho kok umek. selalu munajat, ya Tuhan, apapun yang Kau berikan padaku malam ini, setiap malam, bukan hanya malam ini, setiap malam pupuk bisa membuatku semakin lillah, semakin memantaskanku untuk Engkau perjalankan di jalan-jalan menuju jalan yang lebih baik lagi. Untuk malam ini seperti itu yang saya rasakan. Untuk interaksi memang banyak dan mencoba untuk diam menikmati, tidak banyak senter-senter, tidak banyak komunikasi, hanya ingin merasakan. Dan ternyata semakin ketakutan kita tabrakkan, semakin interaksinya itu berkurang. Mungkin karena takut jadi ada kletak sedikit itu aja kita merasa oh sudah ini. Tapi saat ketakutan ini kita benar-benar tabrakkan, ada kletak, oh paling tikus, oh paling itu. Seperti itu yang saya rasakan malam ini. Untuk interaksinya sendiri tadi sempat angin yang gebes, terus seperti ada apa itu nggak tahu di pring-pring itu kok besar tapi ini bergerak kerasa gitu. Terus tadi sempat dilempar nggak tahu apa dari atas, tak cari di bawah cuman ada batu sama keong kecil itu, nggak tahu apa yang dilempar ke saya itu tadi. Terus suara-suara awal masuk tadi ada yang jatuh keras sekali di depan rumpun bambu itu. Terus dari pohon pisang itu seperti dipukuli blak bluk itu nggak tahu apa itu. Terus tadi sempat diputeri lowo dan dekat sekali di atas kepala dan besar. Lawannya putih kira. Iya, inceng lawonya. Malam ini banyak sekali interaksinya, tapi lebih bayangan hitam besar tadi di Vita. Tak kira itu Vita berdiri, ternyata pas di senter raya di tadi kok duduk
pendek tadi kelihatan itu tinggi sekali dan gelap. Di tempatnya Vita itu gelap sekali saya lihat itu. Terus sebelahnya baru ada seperti kabut padam. Tapi pas di Vita itu benar-benar kayak dikerukuk. Sebelum interaksi untuk mendekat dan setelah ada perbedaan apa mboten? Ada. Ada ya? Ada. Artinya Setelah ada interaksi itu langsung ketutup direspon lebih gitu ya, niku. direspon gitu ya. Iya. Lebih hitam, lebih pekat terus. Itu munajat kula napa munajat Ayadi? Kan 2 kali nih tadi. Yang pertama saya tadi terus Mesti nih yang Ayadi. pertama tadi. Yang pertama itu. tadi sudah mulai terus Ayadi tadi semakin itu. Hmm. Semakin gelap dan saya lihat Vita itu seperti tinggi seperti ini di ini di sampingnya itu Pacare Hitam. Vita. hitam. Pacare gede duri. Ini mboten kulo toh Bu. Kalau ada orang nyebut hitam tuh saya merasa Rasa hitam ya, pancen hitam ya. coklat. Tiba-tiba terus sawo mateng. Iya. Jangan sampai nggak merasa. Iya. Kulitane plek slope Vita. Iya. Baca lagu itu sampai dah. Iya. Itu aja untuk malam ini. Iya. Astaga naga. Astaga no. Ular naga main di telaga. Kakak. Yang warna hijau, Duk. Jangan bingung di senternya, belum. Honoren dah. Center sih nak kedang nggak bisa sinting kok. Untuk pengalaman malam ini apa ya, intinya ya itu tadi dari kemarin kulo cuekin aja biar nggak takut. Jadi emang sih dia betul. Iya pasti. Wis ra wedi budal dhewe kulo, Mbak. Terus untuk ketakutannya meskipun udah berkali-kali tetap rasa takutnya tetap, apalagi tadi itu kan ya jaraknya kulo rasa itu nggak sejauh yang dulu, masih sejauhan yang dulu, tapi kok malah makin takut gitu yang tadi itu. Terus ya emang yang kulo rasa itu di sekitar kulo itu gelap banget, beneran gelap total. Terus terutama pandangan depan yang ini apa? Padahal terang ya. Aku melihat jenengan loh, Gus. Kulo buatan ketinggal. Kalau malam belut. Itu mungkin belas salah jenengan satu itu. bentuk sihir ya. Bisa jadi ya seperti itu. Di suasananya tuh bikin mencekam gitu kan. Beda-beda Lebih. ngoten. Kulitan. Jadi kulo lihat di ibu itu terang, kulo lihat di jenengan sama makmur nggih terang, tapi pas di kulo kok rasa kok gelap ngoten, gelap banget. Bahkan lihat depan iki lho mboten kelihatan saking gelap iku. Padahal kan rumun bambu nggih kelihatan kan, harusnya lebih mesti kan ketok lek anten ayang-ayang Padahal tinggal sampai nggak dikit. nyalakan lampu sama sekali tadi. Enggak, tadi cuma bentar pas ada itu kan. Nah, terus sampai tadi tuh sampai kulo meragukan pangan kulo. Depan tuh rasanya kayak bergoyang ngoten. Depan kulo itu semuanya semua pandangan depan kayak bergoyang-goyang ngoten. Goyang dan berdiri. Jadi kulo sampai bolak-balik ngusap mata iki temenan toga ngoten. Terus suara-suara tadi yang paling bikin kaget itu yang keras banget dari atas yang ibu juga denger itu, sampai karena penasaran soalnya kayak besar kayak orang gitu ya, kayak orang jatuh, orang bergerak dari atas ke bawah. Makanya kulo center Terus melayu rono. terus coba kulo center enggak dia kayak uang kok enggak kamenek ulan nah dhuwur Mas. Nenek mau Rasa- nuju rasa- adinda. Terus- Kingkong. Terus kulo center karena penasaran dan kaget, ternyata nggak ada apa-apa. Terus terutama depan tadi pergerakan yang masif, belakang suara-suara. Terus tadi tuh emang sempet pas ibu bilang apa, kelihatan kayak bayangan hitam, kulo ngerasa ada yang mendekat. Terus bayangan iku nutup kulo ngeten. Ngerukuk. Nggih sing kulo au. Eh, Kulo rasanya diisik-isik kepala sini, rasanya ngerukup terus itu kepala. Nah sebelum itu tadi keciciran beberapa kali aku dilempar kayak batu tanah dari atas. Langsung ya. Kumpul lo, gawe ngecor. Terus tadi tuh kelawar
depan muka apa sampai kula kaget. Nggak kelihatan cuma blub 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 di depan muka itu. Jadi sampai kaget. Kenapa tadi? Yo, tadi juga diputerin. Diputerin. Diputerin dulu ke lawar kude. Nggih, ke muka. Terus kalau teriak, bukan teriak, tanya ibu. Kelelawar tuh burung tuh bu, soalnya nggak kelihatan ada, lewatnya tuh nggak kelihatan, bluk 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 kan muka itu. Udah sih itu dari saya, intinya untuk ketakutannya masih ada, tapi ya sudah mulai berkurang sedikit-sedikit. Berapa Gitu. persen, Bu? 50? Paling 5%. Tinggal 5%. Iya, gitu ya. Untuk malam ini tadi ada yang seperti lewat di pohon bambu, pinggir pohon bambu, dan pohonnya itu tadi kletak-kletak Di belakang, gitu. belakangnya jenengan. Nggih, Iku saderenge asap yang ketinggal nggih, narik napa? nggih saderenge, Pak. Terus tadi cuma membayangkan gimana kalau udah nggak ada. Kok gini? Ini masih ada temannya. Terus nggak Ya, ada umbul, foto Wek. gimana? Paling gelundung nang yo. Takut ya. Ketepuk. Udah gitu aja dari saya. Explore malam ini saya awali untuk berjalan sendirian, mencoba explore dengan pencahayaan yang sangat terang tentunya. Kemudian saya sejenak berpikir alangkah lebih baiknya kalau kita uji nyali setiap harinya itu di suasana yang gelap dan hening. Tentu akan sangat terasa sekali. Meskipun kita uji nyalinya masih seperti orang karnaval ya. Tapi ini kan banyak orang Mbak masalahnya. Tetapi menurut saya secara pribadi apa? Nggak apa-apa. Tapi secara pribadi saya mengatakan bahwa apakah ada manfaatnya? Tentu salah satu dan salah duanya. Salah satunya adalah ini sebagai bentuk latihan mental ya bagi kami. Bagaimana apa yang seperti dikatakan Bu Haji Muryati tadi, Mbah Mung. Kita membayangkan, ya Mbah Mung ya. Mbah Mung saja membayangkan ketika sendirian di tempat yang gelap, seram, hening. Ini dibayangkan ketika seseorang yang sudah meninggal kemudian tinggal di alam barzah bertemu dengan yang namanya malaikat. Tentu tidak bisa dibayangkan atau tidak bisa dibandingkan dengan kehidupan yang ada di dunia ini. Tentunya suasananya lebih seram dan mencekam. Ini adalah salah satu bentuk latihan mental kami. Yang kedua adalah ini sebagai bentuk latih kepasrahan. Bagaimana di tempat sunyi dan gelap ini tidak ada sesuatu yang bisa kami banggakan. Kita hanya bergantung pada apa yang kita yakini, yakni Tuhan. Namun apakah cukup diyakini? Teman-teman, tidak cukup hanya diyakini. Mereka ingin membuktikan tentang keberadaan Tuhan. Apakah benar ada pertolongan Tuhan ketika kita di tempat gelap dan sunyi dan mencekam seperti ini? Dari itu salah satu dan salah dua tadi mungkin akan lebih dipertajam lagi nanti oleh Mbak Krawuk barangkali. Untuk pengalaman saya pribadi malam ini, saya hanya banyak sibuk untuk mengecek di CCTV. Beberapa kali saya lihat ada semacam orbs yang tertangkap kamera saat kamera saya arahkan di Ustadz Farid. Kemudian saya juga melihat ada asap tebal putih saat kamera CCTV menghadap Mbah Mung. Untuk saya pribadi, saya lebih fokus ke teman-teman ya. Jadi saya nggak fokus pada diri saya sendiri. Saya kira itu. Terima kasih untuk waktunya. Monggo Mbak Krawuk. Matur nih atas hotelnya di formasi ZBT 6 ini, ZBT 6. Saya memaknai ZBT 6 ini ZBT iman, benar-benar kita diuji dan menguji iman kita dalam kondisi-kondisi ekstrim, kondisi-kondisi yang mencekam.
respon kita terhadap sesuatu yang kita takuti bagaimana. Dan semakin kesini saya pribadi merasakan semakin bento, semakin cuek, sakar karep, walaupun awalnya ada semacam tabrakan vibrasi. Tadi saya buktikan ketika saya pengen berinteraksi dengan para astraler, dan alhamdulillah mereka merespon walaupun masih tipis. Sebelum itu memang sudah ada kefahaman bahasanya mereka mau mendekat, cuman untuk menyangatkan saya sendiri bermunajat untuk bisa berinteraksi. Terus ditambah Ayah Santo, beliau juga menambahkan, dan ternyata yang terjadi bolo-bolo ZPT juga menerima dan memahaminya perbedaan situasi. Agak keluarkan kan Dok Puyuh dulu. Dok Puyuh 6. Malam ini kita Waluh. tidak disponsori oleh Bakpia Kukus Tugu Jogja. Tugu Jogja terlalu jauh masalah Jogjanya. Ini kardusnya Mbak, Iya. dalamnya Ndok Puyuh. Dan semoga walaupun keadaan banyak bolo atau sendiri, kita tetap utuh ilahnya, tetap utuh Allahnya. Ketakutan hanya kepada Allah ketika kita melanggar sesuatu yang dilarang oleh Allah. Untuk proses ZPT struggle, ZPT berjuang dalam rangka lillah wahdatul qahar, dalam rangka Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Semoga kita semakin ditambah kekuatan iman, kekuatan keyakinan, semakin seleh, semakin pasrah bahwa hanya Allah saja yang maha menolong dan menyelamatkan. Cukup sekian dari saya. Seandainya ada yang mau nambah, monggo. Ayah Santo. Mboten. Alhamdulillah. Budal selamat, mulai selamat, seluman selamat. Fitini wa dunya wal akhirah. Yen wani aja wedi-wedi, yen wedi aja wani-wani. Salam ZPT, zona pantang tipu-tipu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di penelusuran selanjutnya.